Halo semuanya, selamat pagi. Saya Oki dari BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batu Ceper. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana tata cara klaim kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita simak videonya sampai tuntas supaya informasi yang disampaikan dapat dipahami seluruhnya. Layanan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan melalui fasilitas puskesmas, klinik, atau rumah sakit kerjasama BPJS Ketenagakerjaan untuk merawat pasien kecelakaan kerja, atau di sini kita sebut dengan PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Pasien kecelakaan kerja cukup menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan EKTP-nya untuk mendapatkan fasilitas pengobatan dan perawatan secara gratis. Karena BPJS Ketenagakerjaan akan menjamin seluruh biaya pengobatannya sesuai dengan indikasi medisnya. Nah, berikut adalah kriteria kecelakaan kerja yang dapat dijamin oleh PLKK BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan tertib iuran atau tidak menunggak iuran lebih dari 3 bulan, eligibilitas data kepesertaan valid, peristiwa yang terjadi jelas merupakan kasus kecelakaan kerja. Nah, ketika terjadi kasus kecelakaan kerja, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Peserta dibawa ke klinik atau rumah sakit PLKK terdekat. 2. Peserta menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan EKTP-nya. 3. Petugas PLKK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan awal, mencakup kondisi peserta, wawancara kronologisnya, dan cek eligibilitas. 4. Petugas PLKK akan melakukan konfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan mitra kerjasamanya. 5. Petugas PLKK akan menyampaikan persyaratan dokumen kelengkapan JKK, yaitu laporan tahap 1 dan kelengkapannya ke peserta atau HRD perusahaan. 6. HRD perusahaan menyusun dokumen persyaratan JKK dalam waktu 2x24 jam, mencakup formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1 dan tahap 2, laporan absensi peserta di bulan terjadinya peristiwa, fotokopi EKTP dan fotokopi kartu peserta, kronologis detail peristiwa, laporan kecelakaan lalu lintas dari kantor kepolisian setempat apabila kecelakaan kerja terjadi di jalan raya. 7. HRD perusahaan menyampaikan dokumen kelengkapan JKK langsung ke PLKK tempat perawatan. 8. Petugas PLKK melakukan konfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan atas kelengkapan dokumen JKK tersebut. Terakhir, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan approval penjaminan atas kasus kecelakaan kerja tersebut. Apabila langkah-langkah tersebut telah dilalui, pasien dapat melakukan pengobatan di PLKK tersebut sampai dinyatakan sembuh tanpa perlu mengeluarkan biaya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, perusahaan dapat mengajukan penggantian biaya atau reimbursement atas kasus kecelakaan kerja untuk kondisi-kondisi di mana 1. Tidak terdapat vaskes PLKK BPJS Ketenagakerjaan di area kabupaten atau kota lokasi kecelakaan kerjanya. 2. Peserta sudah terlanjur melakukan pengobatan di vaskes non PLKK BPJS Ketenagakerjaan. Yang 3. Perusahaan dalam kondisi tidak tertib iuran, atau misalnya menunggak lebih dari 3 bulan saat terjadi kasus kecelakaan kerja. Apabila Bapak dan Ibu menemui kondisi tersebut, perusahaan diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut ke BPJS Ketenagakerjaan cabang kepesertaan. Selain fasilitas PLKK,
Berikut adalah manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK. Di antaranya, 1. Penggantian biaya atas ketidakhadiran peserta karena kecelakaan kerjanya atau kita kenal dengan istilah santunan tidak mampu bekerja. STMB ini akan diberikan nantinya kepada perusahaan. 2. Santunan kecacatan akibat kecelakaan kerja yang akan diberikan langsung kepada peserta. 3. Penggantian biaya transportasi. 4. Penggantian biaya kacamata. 5. Alat bantu protese atau ortese atas hilangnya anggota tubuh akibat kecelakaan kerja. Dan masih banyak tentunya manfaat lain dari jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya dan santunan dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila peserta telah dinyatakan selesai pengobatan, sudah kembali bekerja, dan segala proses administrasi bagian PLKK ke BPJS Ketenagakerjaan telah terselesaikan. Nah, kemudian berikut adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan penggantian biaya atau santunan. Di antaranya, 1. Kopi laporan kecelakaan kerja yang sebelumnya telah diserahkan ke PLKK. Kedua, kwitansi dan rincian atas biaya yang diajukan untuk penggantian. Ketiga, laporan absensi bulan kejadian kecelakaan kerja sampai peserta telah dinyatakan selesai pengobatan dan sudah masuk bekerja. Keempat, formulir KK3B yang telah diisi oleh pihak medis atau dokter yang merawat. Kelima, keterangan resmi nomor rekening perusahaan yang dituju dan rekening peserta apabila terdapat kesimpulan kondisi akhir kecacatan. Nah, tidak cukup sampai di situ. Melalui program Return to Work, BPJS Ketenagakerjaan siap untuk mendampingi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja dari awal pengobatan sampai siap kembali bekerja. Demikianlah informasi perihal tata cara dan persyaratan pengajuan jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan perlindungan maksimal, segera daftarkan diri Anda menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui perusahaan sebagai peserta penerima upah maupun sebagai individu sebagai peserta bukan penerima upah. Kita jumpa lagi di video dan kesempatan selanjutnya. Terima kasih.